Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita mengerjakan dan mengisi LK 3.1 tentang menyusun best practice. Nah, pengisian LK 3.1 atau penyusunan best practice ini akan dilakukan setelah kita melakukan kegiatan praktik pembelajaran lapangan atau PPL ya. Dan perlu dipahami dalam pengisian LK 3.1 best practice ini akan menggunakan metode STAR, ada situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampaknya. Nah, seperti apa cara pengisiannya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian berikan tanda jempol Anda pada video ini. Setelah itu tuliskan komentar Anda di bawah video ini dan bagikan video ini. Oke, langsung saja. Ini adalah salah satu contoh LK 3.1 menyusun best practice yang sudah saya isi. Sebagai contoh, yang pertama ada kolom lokasi, ya. Kemudian di sini kita tuliskan nama sekolah di tempat kita melakukan PPL. Kemudian lingkupnya ini sama dengan jenjang ya, SMP, SMA, SD atau SLB dan SMK. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, sebagai contoh, dengan menerapkan pembelajaran inovatif, peserta didik mampu mengenal pelanggaran-pelanggaran hak asasi. Kemudian ini adalah nama penulis, nama kita sendiri. Kemudian tanggal kita melaksanakan PPL atau praktik pembelajaran. Kemudian di bagian situasi ini, kalau kita melihat pertanyaannya adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan yang ketiga, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Nah, nomor satu sebagai contoh, kondisi yang menjadi latar belakangnya adalah, contohnya di sini yaitu latar belakang praktik ini adalah masih terdapatnya hasil belajar peserta didik yang rendah sehingga diperlukan model pembelajaran yang inovatif. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang nomor kedua ini, mengapa praktik ini penting dibagikan? Nah, jawabannya adalah praktik pembelajaran ini penting dibagikan supaya bisa membantu para guru dalam mengatasi permasalahan hasil belajar siswa yang rendah. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah mampu menerapkan pembelajaran berbasis masalah sehingga masalah pembelajaran dapat diselesaikan. Kemudian bagian T, tantangan. Pertanyaannya ada dua di bagian ini. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian siapa saja yang terlibat? Nah, di sini saya contohkan tantangan yang saya alami itu ada tiga. Yang pertama, siswa kurang semangat dalam belajar. Kemudian kondisi ruang kelas kotor. Dan yang ketiga, terdapat beberapa siswa suka mengganggu teman saat pembelajaran. Nah, jika masih ada tantangan lain, silahkan dituliskan di nomor yang keempat dan seterusnya ya. Ini adalah tantangan yang saya alami dalam praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini? Nah, sebagai contoh di sini ada 6. Yang terlibat yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian ada waka kurikulum, kemudian ada waka kesiswaan, kemudian ada guru bidang studi PPKN, kebetulan ini adalah mata pelajaran PPKN, dan sekaligus perekam saat praktik pembelajaran, ada satpam sekolah dan peserta didik kelas 11 IPS. Kemudian kalau kita melihat lagi, ada di bagian aksi, langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya? Nah, ini nomor satu ini, untuk mengatasi tantangan
tersebut saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, berarti di sini kita untuk mengatasi tantangan yang ini ya. Jadi kita tuliskan di bagian ini. Nah, ini untuk menjawab 3 yang di atas. Yang pertama, saya membuat sebuah game supaya siswa bersemangat. Kemudian, saya meminta siswa membersihkan kelas. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut. Jadi inilah cara saya untuk mengatasi tantangan yang ada pada bagian tantangan ini. Kemudian yang terlibat atau sumber daya dalam aksi. Nah, ini juga harus kembali sama dengan bagian yang atas ini ya. Nah, kita lihat yang pertama ini di bagian kepala sekolah. Kepala sekolah ini memberikan izin untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran. Kemudian peran dari wakil kurikulum itu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah terkait kegiatan praktik pembelajaran. Kemudian wakil kesiswaan ini mengarahkan peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran. Kemudian yang keempat, apa peran guru bidang studi PPKN, yaitu membantu dalam proses kegiatan praktik pembelajaran sebagai koordinator kegiatan sekaligus sebagai perekam video saat praktik pembelajaran berlangsung. Kemudian satpam sekolah, yaitu memberikan kontribusi pengamanan selama kegiatan praktik pembelajaran. Dan yang keenam, peserta didik kelas 11 IPS, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sekaligus subjek yang akan dijadikan sebagai siswa dalam mencapai tujuan dari praktik pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini di bagian refleksi, hasil dan dampak ya. Ini pertanyaan yang pertama, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari langkah-langkah yang dilakukan adalah sudah efektif walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Nah, di sini respon dari kepala sekolah sangat baik karena model pembelajaran yang saya terapkan dapat membuat mereka berpikir kritis sehingga mampu meningkatkan hasil belajar mereka. Sedangkan respon siswa, mereka sangat menyukai pembelajaran yang melibatkan mereka serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian ada lagi pertanyaannya, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Ini jawabannya adalah faktor keberhasilan dari strategi adalah saya menyiapkan skenario pembelajaran dengan baik. Sehingga saat praktik pembelajaran, langkah-langkah yang saya lakukan sudah sesuai dengan RPP. Dan yang terakhir di bagian refleksi hasil dan dampak, pertanyaannya adalah apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, ini kalau kita melihat di bagian nomor 4, pembelajaran yang saya peroleh dari praktik ini adalah peserta didik akan semangat dalam belajar jika guru melibatkan peserta didik dalam pembelajaran serta menyampaikan materi sesuai dengan kondisi siswa sehari-hari. Nah, inilah cara pengisian mengerjakan LK 3.1 Back Practice. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu sobat-sobat guru semua dalam melaksanakan kegiatan PPG-nya.